Halo sahabat bumi, selamat bergabung di channelnya Bang Ivo. Ya, tentu saja di channel Bagi Bagus. Baiklah, tentunya kalian masih ingat materi pelajaran IPA kelas 7 pada saat semester 2, yaitu pada sistem organisasi kehidupan. Hal yang dibahas adalah sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Sistem organ manusia merupakan kerjasama antara organ-organ di dalam tubuh manusia sehingga membentuk suatu sistem untuk menopang kehidupan manusia. Beberapa sistem organ pada manusia antara lain sistem rangka, sistem otot, sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem ekskresi, sistem reproduksi, sistem saraf, sistem indera, dan sistem endokrin. Nah, pada pembahasan video kali ini kita akan membahas salah satu sistem organ manusia, yaitu sistem pernapasan pada manusia. Baiklah, langsung saja kita ke topik pembahasan. Bernapas merupakan salah satu kebutuhan mutlak manusia untuk bertahan hidup, di mana manusia menghirup gas oksigen yang ada di udara dan menghembuskan gas karbon dioksida yang tidak diperlukan oleh tubuhnya. Gas oksigen yang berada pada darah berfungsi untuk menggantikan sel-sel yang rusak, menyediakan energi untuk tubuh, hingga dapat mendukung fungsi dari sistem kekebalan tubuh, serta banyak lagi fungsi dan manfaat oksigen untuk tubuh manusia. Nah, untuk menghirup oksigen agar sampai mendukung kehidupan manusia, maka organ-organ tubuh manusia melakukan suatu sistem yang kita sebut dengan sistem pernapasan. Mari kita membahas lebih lanjut tentang sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama kita bahas adalah struktur dan fungsi sistem pernapasan manusia. Saat manusia bernapas, terjadi proses pertukaran gas di dalam tubuh. Nah, proses ini disebut dengan respirasi. Pada respirasi manusia terdapat 3 proses dasar, yaitu yang pertama adalah bernapas, di mana bernapas adalah proses menghirup udara atau disebut dengan inhalasi, dan proses menghembuskan udara atau disebut dengan ekhalasi, di mana melibatkan pertukaran gas atau pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Kemudian proses yang kedua adalah respirasi eksternal. Nah, respirasi eksternal ini merupakan pertukaran gas antara alveolus paru-paru dengan darah di dalam pembuluh kapiler paru-paru. Pada proses tersebut, darah dalam pembuluh kapiler mengikat oksigen dari alveolus dan melepaskan karbon dioksida menuju alveolus. Kemudian proses yang ketiga adalah respirasi internal. Nah, respirasi internal merupakan pertukaran gas antara darah di dalam pembuluh kapiler jaringan dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Berdasarkan strukturnya, organ pernapasan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu sistem pernapasan pada bagian atas berupa hidung dan faring, serta sistem pernapasan bagian bawah berupa laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Secara fungsional, organ sistem pernapasan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu zona penghubung dan zona respirasi. Zona penghubung disusun atas rongga dan saluran yang terhubung baik di luar maupun di dalam paru-paru. Zona penghubung terdiri atas hidung, laring, faring, trakea, bronkus, dan bronkiolus.
Nah, fungsi dari zona penghubung adalah untuk menghangatkan, menyaring, dan melembabkan udara, serta memasok udara dari bagian luar ke organ-organ dalam. Sementara zona respirasi disusun atas jaringan dalam paru-paru yang fungsinya adalah sebagai tempat pertukaran antara gas oksigen dengan karbon dioksida. Tepatnya yaitu di alveolus. Sekarang kita akan membahas tentang organ-organ yang berperan dalam sistem pernapasan manusia. Seperti yang dijelaskan pada sistem organ, maka organ pernapasan manusia melibatkan beberapa organ dalam saluran pernapasan manusia. Nah, masing-masing organ pernapasan memiliki peran dan fungsi yang menunjang mekanisme dari pernapasan manusia. Organ yang pertama adalah rongga hidung. Nah, rongga hidung merupakan organ pernapasan terluar karena berhubungan langsung dengan udara. Rongga hidung mempunyai fungsi sebagai organ yang mengambil atau menghirup oksigen dari udara dan melepaskan karbon dioksida dari dalam tubuh ke udara. Rongga hidung tersusun atas beberapa bagian dengan fungsinya masing-masing. Yang pertama adalah rambut hidung. Rambut hidung terdapat di dalam rongga hidung, yaitu fungsinya adalah menyaring kotoran yang ikut terbawa masuk dengan oksigen dari udara bebas. Nah, dengan adanya rambut hidung ini, udara yang kita hirup akan terbebas dari kotoran yang dapat mengganggu saluran dari pernapasan kita. Kemudian yang kedua adalah mukus. Mukus merupakan lendir yang menyelubungi seluruh bagian rongga dari hidung manusia. Nah, fungsinya adalah untuk menjaga kelembapan hidung. Selain itu, mukus juga berfungsi sebagai media melekatnya kotoran yang telah disaring oleh rambut hidung. Kotoran tersebut selanjutnya akan dikeluarkan oleh manusia itu sendiri. Yang ketiga adalah saraf pembau, di mana pada rongga hidung bagian atas terdapat saraf pembau yang fungsinya adalah untuk menerima rangsangan berupa bau yang kemudian akan diterjemahkan oleh otak. Saraf pembau juga berfungsi untuk menyimpan memori sehingga kita dapat mengingat berbagai jenis bau yang sudah tercium oleh hidung. Organ pernapasan manusia yang kedua yaitu faring. Nah, faring atau tenggorokan berfungsi sebagai saluran atau jalur terusan oksigen dari rongga hidung. Bentuk dari faring seperti tabung kerucut yang dimulai dari bagian belakang hidung dan rongga mulut. Faring fungsinya adalah untuk menyaring, mengatur tekanan, dan mengatur kelembapan udara yang masuk sebelum diteruskan menuju ke trakea. Dinding faring tersusun atas otot rangka yang dilapisi oleh membran mukosa. Nah, kontraksi dari otot rangka membantu dalam proses menelan makanan. Organ pernapasan yang ketiga adalah laring. Laring atau pangkal tenggorokan merupakan penghubung antara faring dengan trakea. Pada bagian laring terdapat kotak suara dan epiglotis. Nah, kotak suara akan bergetar jika terdapat getaran, sehingga manusia dapat berbicara. Kemudian epiglotis merupakan bagian yang dapat membuka dan menutup. Ketika udara masuk ke laring, maka epiglotis akan menutup sehingga udara dapat masuk ke dalam saluran pernapasan. Ketika terdapat makanan yang masuk ke dalam laring, maka epiglotis akan membuka sehingga makanan akan masuk ke dalam saluran pencernaan. Organ yang keempat adalah trakea. Nah, trakea merupakan saluran pernapasan yang berbentuk pita tersusun atas tulang rawan. Tulang rawan penyusun trakea berbentuk cincin
atau anulus, dan bagian belakang trakea anulusnya tidak tersambung. Kemudian hal tersebut menyebabkan trakea akan tetap membuka sehingga mekanisme jalannya udara menjadi lancar. Organ yang kelima adalah bronkus. Pada bagian paling dasar dari trakea bercabang menjadi dua. Nah, percabangan itu disebut dengan bronkus. Bronkus adalah saluran yang menghubungkan antara trakea dengan paru-paru. Dalam hal ini, bronkus fungsinya adalah mengantar udara dari saluran napas ke dalam paru-paru sekaligus mengeluarkannya dari paru-paru. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea, akan tetapi bentuk tulang rawan dari bronkus tidak teratur dan berselang-seling dengan otot polos. Organ pernapasan yang berikutnya adalah bronkiolus. Nah, di dalam paru-paru, bronkus bercabang-cabang lagi. Nah, cabang inilah yang disebut dengan bronkiolus. Pada ujung-ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berdinding tipis yang disebut dengan alveolus. Bronkiolus akan membawa udara yang kaya akan oksigen ke kantong udara alveolus. Selanjutnya, di dalam alveolus terjadi pertukaran udara antara oksigen yang akan diedarkan ke seluruh tubuh dan karbon dioksida yang harus dikeluarkan dari paru-paru. Kemudian, organ pernapasan yang terakhir adalah paru-paru. Nah, paru-paru merupakan organ utama dalam sistem pernapasan. Paru-paru terdiri atas dua buah yang terletak di rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk dan selaput pleura. Pleura terdiri dari dua jenis, yaitu pleura visceralis dan pleura parietalis. Pleura visceralis akan melindungi paru-paru secara langsung karena berada di bagian dalam. Kemudian pleura parietalis bersebelahan dengan tulang rusuk dan menyelaputi rongga dada. Di dalam paru-paru terdapat alveolus yang berbentuk bola kecil dilapisi oleh dinding yang sangat tipis. Alveolus berhubungan langsung dengan kapiler darah sehingga berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Setelah kita membahas satu persatu tentang organ pernapasan manusia, sekarang kita akan membahas tentang mekanisme pernapasan manusia. Nah, pernapasan atau respirasi terdiri atas 3 proses dasar, yaitu bernapas, respirasi eksternal, dan respirasi internal. Respirasi eksternal melibatkan pertukaran gas antara alveolus paru-paru dengan darah di dalam pembuluh kapiler paru-paru. Darah akan mengikat oksigen dari alveolus dan melepaskan karbon dioksida menuju alveolus. Respirasi internal melibatkan pertukaran gas antara darah di dalam pembuluh kapiler jaringan dengan sel-sel tubuh. Darah akan melepaskan oksigen dan mengikat karbon dioksida. Kemudian di dalam sel tubuh, oksigen digunakan untuk reaksi metabolisme tubuh, menghasilkan energi ATP dan zat sisa berupa gas karbon dioksida. Adapun mekanisme pernapasan terdiri atas 2 macam, yaitu mekanisme pernapasan dada dan mekanisme pernapasan perut. Masing-masing mekanisme melibatkan proses inspirasi dan proses ekspirasi. Nah, proses inspirasi adalah proses menghirup udara. Kemudian proses ekspirasi adalah proses menghembuskan udara. Proses inspirasi dan ekspirasi diatur oleh kerja otot-otot diafragma dan otot-otot antar tulang rusuk. Sekarang kita akan membahas mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang pertama adalah pernapasan dada, merupakan pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk.
Kemudian, mekanisme pernapasan dada dapat dibedakan menjadi inspirasi dan ekspirasi. Mekanisme inspirasi pada pernapasan dada diawali otot antar tulang rusuk yang berkontraksi sehingga menyebabkan rongga dada membesar. Hal tersebut menyebabkan tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara dari luar berupa oksigen dapat masuk. Mekanisme inspirasi merupakan masuknya oksigen dari lingkungan atau udara menuju ke paru-paru. Nah, kemudian mekanisme ekspirasi diawali dengan otot antar tulang rusuk yang akan berelaksasi sehingga menyebabkan rongga dada mengecil. Tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan di luar. Dengan demikian, udara di rongga dada yang mengandung banyak karbon dioksida akan segera keluar. Kemudian yang kedua adalah pernapasan perut, di mana pernapasan perut merupakan pernapasan yang melibatkan otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Mekanisme pernapasan perut sama dengan mekanisme pernapasan dada, yaitu melibatkan inspirasi dan ekspirasi, di mana mekanisme inspirasi dari pernapasan perut ini adalah diawali dari otot diafragma yang berkontraksi sehingga diafragma menjadi datar. Hal tersebut menyebabkan rongga dada membesar dan tekanan menjadi kecil sehingga udara luar dapat masuk. Kemudian mekanisme ekspirasi pada pernapasan perut diawali dari otot diafragma yang berelaksasi. Dengan demikian menyebabkan rongga dada mengecil dan tekanan menjadi lebih besar sehingga udara akan keluar dari paru-paru. Setelah membahas secara singkat tentang mekanisme pernafasan, sekarang kita akan membahas tentang frekuensi pernapasan. Nah, frekuensi pernapasan adalah banyaknya proses pemasukan dan pengeluaran udara per menit. Frekuensi pernapasan dipengaruhi oleh jenis kelamin, posisi tubuh, umur, suhu tubuh, dan aktivitas. Mari kita bahas satu persatu tentang faktor-faktor tersebut. Nah, yang pertama adalah faktor umur. Umur sangat mempengaruhi frekuensi bernapas pada manusia. Pada usia pertumbuhan dibutuhkan energi yang besar, sehingga frekuensi bernapas juga meningkat. Kemudian, faktor yang kedua adalah suhu tubuh. Suhu tubuh yang semakin tinggi, maka makin cepat pula frekuensi untuk bernapas. Kemudian faktor berikutnya adalah posisi tubuh. Nah, saat tubuh berdiri, otot kaki akan menghasilkan tenaga yang besar untuk menjaga tubuh tetap berdiri. Hal tersebut menyebabkan frekuensi bernapas semakin tinggi. Setelah posisi tubuh, ada faktor jenis kelamin. Pada umumnya, laki-laki memiliki frekuensi bernapas yang lebih besar dibandingkan perempuan. Dikatakan demikian karena laki-laki memiliki aktivitas atau kegiatan yang lebih keras dibandingkan dengan wanita, sehingga lebih banyak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Kemudian yang berikutnya adalah faktor aktivitas, di mana saat beraktivitas, tubuh membutuhkan banyak energi sehingga frekuensi bernapas juga besar. Kemudian faktor yang terakhir adalah berat badan, di mana orang yang cenderung gemuk memiliki frekuensi bernapas yang lebih cepat dibandingkan orang yang memiliki postur tubuh yang kurus. Setelah kita membahas frekuensi pernapasan, sekarang kita akan membahas sedikit tentang volume pernapasan, di mana terdapat berbagai macam volume udara yang digunakan dalam proses bernapas. Macam-macam volume pernapasan antara lain volume tidal,
volume cadangan ekspirasi, volume cadangan inspirasi, volume residu, kapasitas vital paru-paru, dan kapasitas total paru-paru. Yang pertama, volume tidal, yaitu volume udara yang masuk dan keluar paru-paru saat terjadi pernapasan biasa. Volumenya sekitar 500 ml. Kemudian yang kedua yaitu volume cadangan ekspirasi. Volume cadangan ekspirasi atau suplementer yaitu volume udara yang masih dapat dikeluarkan dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Nah, volumenya yaitu sekitar 1500 ml. Kemudian yang ketiga adalah volume cadangan inspirasi. Volume cadangan inspirasi atau komplementer yaitu volume udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi biasa. Volumenya biasanya sebesar 1500 ml. Yang keempat adalah volume residu. Volume residu yaitu volume udara yang tersisa di dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi maksimal. Volumenya sekitar 1000 ml. Yang kelima adalah kapasitas vital paru-paru. Kapasitas vital paru-paru yaitu jumlah total dari volume tidal ditambah volume suplementer ditambah volume komplementer atau volume maksimal yang dapat diisap atau dikeluarkan paru-paru. Kapasitas vital paru-paru sekitar 3500 ml. Kemudian yang terakhir adalah kapasitas total paru-paru, di mana kapasitas total paru-paru yaitu volume udara yang dapat tertampung secara maksimal di dalam paru-paru. Volume kapasitas total merupakan penjumlahan dari kapasitas vital paru-paru dan volume residu, di mana kapasitas total paru-paru biasanya sekitar 4500 ml. Demikianlah video pembahasan materi IPA kelas 8 tentang sistem pernapasan pada manusia part yang pertama. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini agar Mimin lebih semangat lagi dalam mengunggah video-video selanjutnya. Akhir kata, terima kasih.